Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Matematika Teladan. Kali ini kita lanjutkan pembahasan persiapan TKA Matematika SMA untuk mapel matematika lanjut. Nah, saat ini kita akan bahas materi berkaitan dengan kalkulus untuk bagian limit fungsi ya. Oke, soal yang pertama kita diberikan informasi rancangan tentang jembatan gantung yang mengikuti grafik fx ya. Fx-nya sama dengan x kuadrat minus 25 per x min 5. Nah, kawat ini digunakan untuk memperkirakan bentuk dan panjang kabel saat jarak horizontal x dari titik tengah jembatan mendekati 5. Nah, berdasarkan informasi tersebut, beri tanda centang pada kolom benar atau salah. Informasi yang pertama, pernyataan yang pertama, coba kita cek benar atau salah. Nilai limit fx saat x mendekati 5 berarti lambangnya adalah limit x mendekati 5 dari fx. Nah, karena kita sudah diberikan informasi efeknya, maka bisa kita substitusikan efeknya diganti dengan x kuadrat minus 25 per x min 5. Nah, ini dalam bentuk limit aljabar disebut dengan limit bentuk tak tentu. Kenapa? Karena ketika x-nya 5, ya kita substitusikan, maka pembilangnya itu jadi 5 kuadrat, 25 dikurang 25, 0, per yang penyebutnya 5 kurang 5, 0. Maka masuk bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu ya. Nah, limitnya bentuk tak tentu. Oke, karena bentuk tak tentu maka kita bisa gunakan salah satu cara untuk menyelesaikan limit bentuk tak tentu. Ya, yakni dengan cara turunan boleh, dengan cara memfaktorkan juga boleh. Coba kita kerjakan dengan cara memfaktorkan ya. X kuadrat min 25 difaktorkan jadi x min 5, x plus 5, x min 5. Nah, dibagi dengan x min 5. Nah, ini ada faktor yang sama, bisa kita coret, maka kita peroleh limitnya sekarang berbentuk x plus 5. Nah, ini sudah bentuk tentu, maka boleh langsung kita substitusikan x-nya 5. Maka kita peroleh 5 tambah 5 sama dengan 10. Ya, berarti untuk pernyataan 1 ini bernilai benar. Kemudian pernyataan 2. Fungsi fx tidak terdefinisi di x sama dengan 5. Oke, kita punya fungsi fx-nya x kuadrat min 25 per x min 5. Nah, maksud soal nomor 2, pernyataan 2 adalah f5 sama dengan, berarti x-nya diganti 5 ya, 5 kuadrat minus 25 per 5 min 5. Oke, nah ini kalau seandainya kita selesaikan hasilnya 0 per 0. Nah, kalau bentuk 0 per 0 di limit namanya bentuk tak tentu. Tapi kalau untuk di fungsi, ya ketika kita punya operasi aljabar hasil 0 per 0, ini masuk kategori tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Sehingga pernyataan 2 kita centang benar. Nah, nomor 3, pernyataan 3 ya, limit fx saat x mendekati 5. Limit fx saat x mendekati 5 tak hingga, karena bentuk tak tentu. Ini kurang tepat ya, kenapa? Karena di pernyataan 1 sudah kita kerjakan bahwa limit fx ketika x mendekati 5 hasilnya adalah 10. Berarti pernyataan 3 ini salah. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah benar-benar salah. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Ya, kita diberikan fungsi yang daerah asalnya ada 2 untuk x mendekati untuk x lebih besar dari sama dengan min 1, maka fungsi efeknya x kuadrat min p plus 1x tambah p. Namun untuk x kurang dari min 1, maka efeknya adalah px tambah 14. Nah, pertanyaan berapakah nilai n agar limit x mendekati min 1 dari fungsi fx mempunyai nilai. Oke, agar suatu fungsi itu mempunyai limit, maka wajiblah limit x mendekati min 1 dari kiri terhadap fungsi fx ini harusnya sama ya dengan limit ketika x mendekati min 1 dari kanan. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita coba cek
untuk dari kiri ya. Nah, limit X mendekati 1 dari kiri terhadap fungsi f(x). Nah, berarti kalau sin X mendekati 1 dari kiri itu maknanya kita umpama punya garis bilangan. Nah, ini angka min 1. Angka min 1, sorry, ini min 1 dari kiri. Oke, nah, ini angka min 1. Maka ketika dia mendekati dari kiri, haruslah X-nya itu adalah min 1, sekian, atau min 2, atau min 3, dan seterusnya. Berarti nilai X-nya harus lebih kecil dari min 1. Maka kita ambil dari asalnya ini, sehingga fungsi yang dimaksud adalah f(x)-nya px tambah 14. Jadi limit yang dicari adalah limit X mendekati min 1 dari kiri, f(x)-nya kita ganti dengan px plus 14. Nah, tinggal kita substitusikan karena ini bentuknya tentu ya. Ketika X diganti min 1 disubstitusikan, maka kita peroleh P kali min 1 jadi min P tambah 14. Nah, ini hasil limit X mendekati min 1 dari kiri. Hasilnya adalah min P plus 14. Kemudian kita tinggal mencari limit X mendekati min 1 dari kanan. Berarti kan mendekati dari kanan, dari kanannya min 1 ya, berarti ada angka min 0,99, min 0,8, nilai 0, X sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti X-nya harus lebih besar dari min 1. Nah, ini. Maka fungsi f(x) yang kita ambil adalah yang X kuadrat, min P plus 1X tambah P. Nah, ini kita masukkan ke sini. Berarti limitnya X mendekati min 1 dari kanan, fungsi f(x)-nya adalah X kuadrat min P plus 1X tambah P. Nah, sehingga karena ini bentuknya tentu, tinggal kita substitusikan aja X-nya min 1. Jadi min 1 kuadrat 1 dikurang P plus 1 kali min 1 ditambah P. Jadi 1, ini kan min 1 kali min 1 plus 1 ya. Jadi hasilnya pasti jadi plus 1. Ditambah P. Nah, seperti ini. Maka disederhanakan kembali jadi P tambah P 2P. 1 tambah 1, 2. Maka limit X mendekati min 1 dari kanan hasilnya adalah 2P plus 2. Nah, ini kalau kita kumpulkan P-nya umpama di kiri, maka min P dikurang 2P jadi minus 3P. 2 dikurang 14 minus 12. Oke, sehingga min 3P sama dengan min 12, maka dapatlah P-nya min 12 dibagi min 3 sama dengan 4. Nah, dapat nilai P-nya bernilai 4 agar limit kiri dan kanannya sama. Ya. Maka untuk soal ini kita pilih opsinya yang A ya. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Nah, di sini kita diberikan satu teks ya. Soal tentang seorang arsitek merancang jembatan yang memiliki bentuk parabola simetris seperti pada gambar berikut. Nah, ketinggian jembatan satuannya meter diukur dari dasar sungai. Ya, dari dasar sungai ke atas jembatan pada jarak X meter dari pusat jembatan dimodelkan dengan fungsi Hx. Mungkin fungsinya saya terus ulang ya. Ini fungsi ketinggian. Ya, fungsi tinggi jembatan dengan variabel bebasnya X sama dengan 204 ya, X kuadrat ditambah 10X minus 23 dibagi dengan 4X kuadrat minus X tambah 1. Nah, gini. Nah, kemudian analisis stabilitas struktur saat panjang jembatan makin besar dilakukan untuk mengetahui fungsi maksimum jembatan. Tinggi maksimum yang mungkin dicapai struktur ini saat X mendekati tahingga. Berarti tinggi maksimum H maksimum itu terjadi dan bisa dihitung dengan bantuan limit ketika X-nya mendekati tahingga. Dari fungsi Hx ya, fungsi X-nya adalah 204X pangkat 2 ditambah 10X minus 23 dibagi dengan 4X kuadrat min X plus 1. Nah, seperti ini. Oke, untuk limit tahingga, fungsi pecahan, mungkin kita bisa langsung menerapkan rumus sebagai berikut. Ya, limit X mendekati tahingga,
dari fungsi AM X pangkat M tambah AM min 1 X pangkat N min 1 dan seterusnya sampai A2 X pangkat 2 tambah A1X tambah A0 ya dibagi ya dengan katakanlah Bn X pangkat N tambah Bn min 1 X pangkat N min 1 dan seterusnya sampai B2X kuadrat tambah B1X pangkat 1 ditambah B0. Nah, ini hasilnya ada 3 kemungkinan. Ya, cukup kita perhatikan pangkat tertinggi. Ya, pangkat tertinggi dari pembilang ini adalah M, pangkat tertinggi dari penyebut adalah N. Nah, apabila ya kondisi pertama M lebih besar dari N, artinya pangkat yang atas ini lebih besar dari pangkat yang bawah ya, maka nanti hasilnya adalah ya tahingga ya dengan memperhatikan tandanya ini plus atau min gitu ya. Kemudian ketika pangkatnya ternyata lebih kecil yang atas dibanding yang bawah, atau secara langsung bisa kita bilang pangkat yang bawah lebih tinggi dari yang atas ya, tinggian yang bawah, maka nanti hasilnya adalah 0 ya, limitnya mendekati sama dengan 0 hasil dari fungsinya. Nah, ketika nanti ternyata pangkatnya sama ya, pangkatnya sama baik pembilang maupun penyebut, nah maka hasilnya tinggal kita ambil koefisiennya ya, koefisien dari pangkat tertinggi. Jadi kita ambil AM dibagi BN. Ya, AM dibagi BN. Nah, kalau kita perhatikan di sini, pangkatnya sama-sama 2. Berarti masuk ke kasus yang kedua ini. Ya, pangkatnya sama. Sehingga kita tinggal ambil ya koefisien pembilang dan koefisien penyebut dari pangkat tertinggi. Maka hasilnya adalah 204, pembilangnya penyebutnya 4. Maka kita dapati ya, tinggi maksimumnya adalah 51. Nah, ini kita pilih opsi yang A ya untuk soal ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini kita diberikan limit dari suatu fungsi dan hasil limitnya sudah diketahui. Ya, yang ditanya adalah berapa nilai A plus B. Tadi kita harus mencari A-nya berapa, B-nya berapa. Oke, jadi kita tuliskan dulu informasi yang diberikan. Cropping saja. Nah, ini informasinya. Oke. Nah, ini informasi yang diberikan. Limit X mendekati 2 dari X kuadrat tambah BX tambah 12 dibagi X kuadrat min 5X tambah 4. Oke. Kalau seandainya kita cek, ya, kita substitusikan coba X-nya sama dengan 2, maka bagian pembilang kita punya A kali 2 kuadrat, berarti 4A. B kali 2 berarti 2B. Tambah 12 dibagi X-nya 2 jadi 2 kuadrat 4, 5 kali 2 10 tambah 6. Nah, ini diketahui sama dengan 4. Ya, kita asumsikan dia adalah bentuk tentu ya. Nah, ternyata ketika kita substitusikan langsung, maka dapatlah hasilnya 4A per 2B plus 12, sementara penyebutnya adalah 10 dikurang 10, 0 ternyata. Nah, kalau kita perhatikan, dia tidak mungkin ya, suatu bilangan dibagi 0 hasilnya 4. Tuh, maka kita harus asumsikan bahwa limit yang diketahui ini adalah limit bentuk tak tentu. Limit bentuk tak tentu yang berbentuk 0 per 0 ya. Nah, karena kalau seandainya dia nggak 0, nggak mungkin hasilnya menjadi 4. Ya, karena dibagi 0. Suatu bilangan dibagi 0 nggak mungkin jadi 4. Berarti ini harus sama dengan 0. Ya, sehingga ya, 4A tambah 2B tambah 12 ini sama dengan 0. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Kita bagi 2 jadi 2A plus B plus 6 sama dengan 0. Oke. Ini kita simpan sebagai informasi pertama. Nah, kemudian karena ini bentuknya 0 per 0, maka kita bisa kerjakan. Nah, ini kedua ya.
Kita kerjakan dengan bantuan faktor boleh, dengan menggunakan L'Hopital juga boleh ya, karena sudah belajar tentang materi turunan. Bagi X kuadrat min 5X tambah 6 sama dengan 4. Oke, kita gunakan ini menggunakan L'Hopital. Nah, ketika menggunakan L'Hopital, maka bentuk limitnya akan sama apabila pembilangnya diturunkan terhadap X, dibagi penyebutnya juga diturunkan terhadap X juga ya. AX kuadrat turunannya 2AX, BX turunannya B, dibagi X kuadrat turunannya 2X, min 5X turunannya min 5. Nah, 12 dan 6 konstanta, turunkan 0 ya. Nggak usah kita tuliskan. Nah, jadi seperti ini. Nah, ketika X-nya digantikan 2, substitusikan, maka kita peroleh yang pembilangnya jadi 2A kali 2, jadi 4A tambah B. Gitu ya. Dibagi 2 kali 2, 4, kurang 5. Sama dengan 4. Maka kita punya 4A tambah B. Ini sama dengan 4 kurang 5 kan min 1 ya. Min 1 kali 4 jadi min 4. Nah, seperti ini. Nah, kita ingat ya, kita punya informasi di awal tadi bahwa 2A tambah B ini sama dengan minus 6. Jadi ini sebagai persamaan kedua. Persamaan pertamanya kita punya 2A tambah B sama dengan minus 6. Nanti coba kita eliminasi, kita kurangkan B-nya. Jadi kita punya 2A, 4A dikurang 2A, 2A. Sama dengan min 4 dikurang min 6 ya. Jadi min 4 tambah 6. Itu sama dengan 2. Sehingga dapatlah A-nya 1. Nah, dapat A-nya 1, kita bisa gunakan persamaan 1 atau 2 ya untuk menentukan nilai B. Katakanlah kita gunakan persamaan 1 ya. Maka kita dapatkan 2 kali A tambah B sama dengan minus 6. Maka 2 tambah B sama dengan minus 6. B-nya sama dengan min 6 kurang 2 jadi minus 8. Nah, ini kita simpan. Nah, pertanyaannya adalah nilai A ditambah B. Ya, berarti 1 ditambah minus 8. Sehingga kita peroleh sama dengan minus 7. Jadi untuk soal ini kita pilih opsinya yang C ya. Oke, kita lanjut ke soal limit trigonometri kali ini. Oke, kita lihat di sini informasinya. Ya, sama aja kita mencari limit ini ya. Hasilnya adalah P. Kita tuliskan ulang soalnya limit X mendekati 3. Ya, kita tuliskan ulang dalam bentuk X min 3 ya. Nah, di sini X sudutnya sin sudutnya X min 3 tambah tan. Nah, ini kalau 2-nya kita keluarkan dikali X min 3. Kemudian dibagi 3X min 9. Kalau 3-nya kita keluarkan dikali X min 3 ditambah tan kali X min 3. Nah, seperti ini. Nah, apabila kedua sisi pembilang dan penyebut kita bagi dengan X min 3, limit X mendekati 3, kita bagi pembilang dan penyebut dengan X min 3. Ini kan 2 dikali X min 3 bagi 3 X min 3 ditambah tan X min 3 ya, masing-masing semuanya kita bagi dengan X min 3. Ini juga dibagi dengan X min 3, dibagi dengan X min 3, dibagi dengan X min 3. Nah, seperti ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada bentuk atau formula ya untuk limit trigonometri tertentu ya. Katakan limit X mendekati 0 dari sin AX per BX. Nah, ini hasilnya adalah kalau kita substitusikan 0 per 0. Tapi kalau seandainya kita lihat teoremanya, ya hasilnya adalah A per B. Ya, untuk sin. Begitu pula untuk tan. Ya.
Jadi kalau kita punya tan, katakanlah AX per BX, nah ini hasilnya adalah kita ambil tinggal koefisien dari X, A per B. Nah ini hanya berlaku untuk sin dan tan saja seperti ini. Bagaimana kalau seandainya sinnya di bawah, nggak jadi masalah, hasilnya juga sama. X mendekati 0 dari katakanlah sin AX per sin BX, ini juga hasilnya jadi A per B. Ya, seperti ini. Asalnya itu sebenarnya, ya, kalau pengen bikin seperti ini menjadi limit X mendekati 0 dari sin AX per AX gitu ya, dikali di sini saya geser dulu biar muat, kemudian dikali BX per sin BX ya. Nah, tadi kan kita pinjam AX di bawah, maka kita kali AX, ini kita pinjam BX di atas, kita bagi dengan BX. Nah, seperti ini. Nah, limit sin AX per AX kan jadi A per A1. BX per sin BX ini sebenarnya bisa kita pandang sebagai sin BX per BX 1 per ya, 1 per sin BX per BX. Jadi sama aja 1 per 1 ya, B per B. Jadi ini 1, dan ini hasilnya A per B. Nah, seperti itu. Dan juga berlaku sama. Sehingga ketika kita punya bentuk seperti ini, nah ini kan bisa kita misalkan, misal ya, X min 3 sama dengan Y gitu ya. Maka ini menjadi limit Y mendekati 0. Kenapa demikian? Karena X menuju 3, ini jadi X min 3 menuju 0. Nah, seperti ini. Kalau ini tadi sudah kita misalkan Y, maka jadi Y mendekati 0. Maka jadi soalnya akan menjadi sin Y per Y tambah tan 2Y per Y dibagi 3Y per Y tambah tan Y per Y. Nah, ini sama dengan hasilnya tadi adalah A per B jadi 1 per 1, 1. Ini jadi 2 per 1, 2. Dibagi 3 per 1, 3. Tambah 1 per 1, 1. Maka hasilnya adalah 1 tambah 2, 3 per 3 tambah 1, 4. Ya, jadi hasilnya 3 per 4. Ini nilai P-nya ya. Karena tadi misalkan hasilnya adalah P. Nah, yang ditanya adalah berapa nilai dari 12P min 1. 12 kali 3 per 4 dikurang 1. Nah, 12 bagi 4 kan 3 ya. Jadi 3 kali 3, 9 kurang 1 hasilnya 8. Maka kita pilih opsinya yang D ya. Andaikan kita nggak menggunakan pemisalan Y, ya ini juga sama ya. Bisa kita ambil koefisiennya saja. Sin 1 dari X min 3 per 1 dari X min 3. Jadi 1 per 1. Ya, hasilnya 1, tan dari 2 X min 3 per 1 X min 3 ya. Ambil koefisien dari X min 3, 2 per 1. Ini juga koefisien X min 3 ini 3 per 1, 3. Ini koefisien X min 3-nya adalah 1 per 1, 1. Jadi nanti hasilnya akan sama 3 per 4 walaupun kita tidak menggunakan pemisalan. Oke, nah ini jawaban untuk soal ini adalah D8. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke limit tak hingga, X mendekati tak hingga untuk bentuk akar ya. Oke, jadi kalau bentuk akar itu sebenarnya ada formulanya, alias ada rumusnya. X mendekati tak hingga dari akar AX kuadrat tambah BX plus C dikurang akar PX kuadrat plus QX tambah R. Nah, ini hasilnya ada 3 kemungkinan. Nah, kita lihatnya dari koefisien pangkat tertingginya ya. Kalau A-nya lebih besar dari P, ya ini lebih besar, lebih kecil, berarti lebih besar kurang kecil kan pasti hasilnya plus. Hasilnya plus tak hingga. Kemudian apabila A kurang dari P, lebih kecil, kurang besar, pasti hasilnya minus. Maka jadi minus tak hingga.
Nah, itu kalau misalnya A sama P tidak sama ya. Tapi ketika A sama P sama koefisiennya, nilainya nih, koefisien X kuadratnya sama, maka hasilnya adalah rumusnya B koefisien X dikurang koefisien X Q, ya, jadi B min Q per 2 akar A. Ya, karena A sama P sama, jadi boleh kita menggunakan 2 akar A atau 2 akar P, gitu ya. Nah, ini yang paling sering biasanya seperti ini kondisinya A sama P sama. Oke, cara kita bahas soal ini. Nah, ini akarnya hanya ada di depan, ya. Kalau bentuk umumnya kan akar sama akar ya. Jadi limit X mendekati tak hingga dari akar 4X kuadrat minus 16X minus 20. Nah, ini nggak akar. Berarti kan harus kita jadikan akar. Nah, untuk jadikan akar apakah harus 2X min 3? Tidak harus. Kita ambil hanya yang X-nya saja biar lebih mudah. Jadi 2X jadikan akar, jadi kita bikin aja akar 2X kuadrat. Gitu ya. Nah, 2X dikuadratkan kan jadi 4X kuadrat. Jadi ini 2X jadikan akar, jadi akar 4X kuadrat. Kita tutup. Nah, kemudian min 3 gimana? Min 3 kita ketorai di belakang. Jadi kita cari aja hasil limit ini, nanti hasil tinggal dikurangin 3 gitu ya. Nah, kemudian kita perhatikan koefisien X-nya, ya, koefisien X kuadratnya sama-sama 4. Tapi berarti kan kondisinya kita ambil yang A sama dengan P. Sehingga rumusnya adalah koefisien X min 16 dikurang koefisien X ini nggak ada, artinya 0 ya kalau nggak ada. Nah, dibagi 2 akar A. Akar A hanya 4. Nah, hasil limit ini nanti kita tinggal kurang 3. Seperti itu. Maka kita dapat min 16 per 2 kali 2 ya. Karena akar 4 kan 2. 2 kali 2, 4. Kurang 3. Jadi ini hasilnya min 4. Ya, min 16 bagi 4, min 4 dikurang 3. Kita peroleh minus 7. Jadi untuk soal ini kita pilih opsinya yang E ya. Oke, kita lanjut pembahasan soal limit berikutnya. Nah, kita kembali ketemu dengan soal limit fungsi trigonometri ya. Kita tuliskan di sini soalnya adalah limit X mendekati 0 dari 1 min cos AX dibagi dengan X dikali tan BX sama dengan C. Di mana ABC-nya itu hubungan antara A, B, dan C itu dinyatakan dalam kelima pernyataan ini. Nah, kita coba kerjakan yang ruas kiri ya. Jadi kalau seandainya kita punya informasi seperti ini jelas ya, hasil limitnya 0 per 0. Yang ketika X-nya 0, jadi 1 dikurang cos 0. Cos 0 kan 1 ya. Jadi 1 dikurang 1, 0, dibagi X-nya 0, pasti 0. Jadi 0 per 0, 0. Nah, kalau limit trigonometri tak tentu hasil 0 per 0, nah kita ketemu dengan bentuk cos, ya, terutama bentuk 1 min cos, maka kita rubah ke dalam bentuk sin ya. Ingat kembali bahwa 1 dikurang cos, ya 1 dikurang cos, katakanlah sudutnya kotak. Nah, ini rumusnya bisa dirubah menjadi sin, menjadi 2 sin kuadrat, ya, kotaknya tinggal dibagi 2. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau sudutnya AX maka jadi AX per 2 ya. Di ini bisa dirubah jadi limit X mendekati 0 dari 2 kali sin kuadrat sudutnya AX ya dibagi 2 artinya setengah kali AX. Nah, seperti ini. Dibagi dengan X kali tan BX. Hasilnya C. Nah, ini kalau kita uraikan jadi 2 dikali sin kuadrat, artinya sin setengah AX dikali sin setengah AX. Nah, kita baginya juga kita pecah menjadi ini dibagi X, ya biar ketemu sama-sama X, kemudian ini juga dibagi dengan tan BX. Hasilnya C. Nah, limit dari sin setengah X per X, nah kita sudah bahas sebelumnya, ya kita ambil koefisien dari X-nya ya. Jadi ini hasil limitnya 2 dikali setengah A dibagi 1 jadi setengah A. Untuk yang sin per tan juga sama. Ya. Nah, kita ambil koefisiennya jadi setengah A per B. Ya, setengah A
per B. Nah, ini sama dengan C. Sehingga kalau kita sederhanakan jadi 2 kali setengah habis alias 1, maka kita punya A kali A kuadrat dibagi 2 kali B. Jadi A kuadrat per 2B. Ini sama dengan C. Atau A kuadrat sama dengan 2 kali BC. Nah, ini hubungan antara A, B, dan C. Jadi kalau seandainya kita lihat, ya pernyataan 1. A-nya 2. Ya, A-nya 2. B-nya 4. C-nya setengah. Atau kita langsung substitusikan aja ya. A-nya 2. Berarti kan 2 kuadrat tambah 2 kali B. B-nya 4 kali C. C-nya setengah. Berarti ruas kirinya 4. Ruas kanannya juga 4. Berarti betul ya. Berarti pernyataan 1 ini benar. Nah, kemudian pernyataan 2. C-nya 1/5, A-nya 1, B-nya 5. Oke, jadi A kuadrat, A-nya 1, 1 kuadrat, tambah 2 kali B, B-nya 5, kali C, C-nya 1/5. Ini ruas kirinya 1 kuadrat 1, ruas kanannya 5 dibagi 5 habis jadi 2. Nah, ini salah ya. Jadi pernyataan 2 itu kurang tepat ya. Kemudian yang ketiga, pernyataan 3, A-nya 3 berarti 3 kuadrat, kita lihat dari sini, sama dengan 2 kali BC, B-nya 4, ya, C-nya 9/8. Nah, ini benar ya, karena 2 kali 4, 8, bagi 8. Jadi ruas kiri 9, ruas kanan juga 9. Nah, berarti yang pernyataan 3 benar. Kemudian kita geser pernyataan 4. A kuadrat, A-nya 3, berarti 3 kuadrat, sama dengan 2 kali B, B-nya 2, kali C, C-nya 3/2. Nah, ini kayaknya kurang tepat ya. Kelihatan karena ruas kirinya 9, 3 kuadrat, ruas kanannya 2 kali 3, 6. Ya, nggak sama ya, berarti pernyataan 4 salah ya. Terakhir pernyataan 5, A-nya 1, berarti 1 kuadrat, sama dengan 2 kali B, B-nya 3, kali C, C-nya 1/9. Berarti ruas kirinya 1, ruas kanannya jadi coret-coret 3, 2/3. Nah, nggak sama ya. Berarti jawabannya hanya ya 1 dan 3 ya untuk soal ini. Ya, jawabannya hanya 1 dan 3. Oke, kita lanjutkan. Masih di limit trigonometri. Nah, kita lihat ini bentuknya 0/0 ketika x 0. Nah, karena di sini ada cos, maka nanti kita harus ubah ya dalam bentuk sin. Seperti soal yang sebelumnya. Oke, kita lihat di sini limit x mendekati 0, pembilangnya 3x dikali tan kuadrat 5x. Dibagi penyebutnya ini sama-sama ada sin 4x ya. Sin 4x coba kita faktorkan. Jadi sin 4x dikali 1 min cos 2x. Nah, gini. Ketemulah dengan 1 min cos ya. Seperti rumusan tadi. 1 min cos, sudutnya kotak, katakanlah. Ini bisa dirubah jadi 2 sin. Ya, setengah dari sin kuadrat, setengah dari kotak tadi ya. Jadi 1 min cos sudutnya kotak sama dengan 2 sin kuadrat setengah sudutnya kotak. Nah, ini kita simpan. Jadi ini untuk merubah 1 min cos menjadi sin. Nah, jadi pembilangnya nanti berubah jadi seperti ini. 3x dikali tan kuadrat 5x dibagi sin 4x dikali 1 min cos 2 jadi 2 sin kuadrat setengah dari 2x. Berarti kan x ya. Jadi x. Nah, ini. Nah, selesai seperti ini coba kita uraikan ada berapa x pembuat 0 di atas di pembilang dan pembuat 0 di penyebut. Jadi kita punya 3x tan kuadrat artinya tan 5x ya. Tan kuadrat 5 berarti tan 5x dikali tan
5x. Nah, ini masing-masing kita bagi dengan membuat nolnya ya. Nah, sin 4x, sin kuadrat x berarti sin x, sin x. Nah, terus 2-nya kemana? 2-nya kita taruh di belakang aja ya, karena bentuk tutup. Jadi 1 dibagi 2. Nah, kita bagi, kita cari limitnya 1 per 1. Karena ini bentuk tak tentu, di tak tentu. Nah, kita sudah bahas bagaimana cara menentukan limit tak tentu dari sin ya. Jadi limit x mendekati 0 dari 3x per sin 4x, kita ambil koefisien x-nya 3 per 4. Dikali tan 5x per sin x juga kita ambil koefisien x-nya 5 per 1. Tan 5x per sin x juga sama ya, 5 per 1. Dikali bentuk tentu. Nah, ini setengah ini bentuk tentu ya. Nah, konstanta pula ya. Jadi limitnya pasti sama dengan setengah. Nah, ini kalau kita hitung, hasilnya adalah 25 kali 3, 75, dibagi 4 kali 2, 8. Jadi 75 per 8 ya misalnya. Kita lihat ada di opsi E ya, 75 per 8. Oke, kita lanjut ke soal limit kembali ya. Nah, kita berhadapan dengan limit aljabar yang bentuknya mirip dengan soal sebelumnya ya. Kita diberikan fungsi limitnya masih ada nilai P dan Q yang belum kita ketahui, tapi hasil limitnya sudah ada 7. Nah, caranya adalah kita coba cek di pembilang dan penyebut ketika X-nya sama dengan 4 ya. Ketika X-nya sama dengan 4, pembilangnya itu kan jadi 4 kuadrat 16 dikurang P kali akar 4 2 jadi 2P ditambah Q dibagi 4 kurang 4 0. Nah, tapi di sini hasil limitnya sama dengan 7. Nah, satu bilangan dibagi 0 kan nggak mungkin jadi 7 ya gitu. Jadi kita harus paksakan dia menjadi limitnya ya. Kita asumsikan limitnya berbentuk ya bentuk tak tentu. Ya, tak tentunya jenis 0 per 0. Jadi kita bikin dia 0 per 0. Nah, sehingga pembilangnya ini wajib sama dengan 0. Jadi 16 minus 2P tambah Q ini wajib sama dengan 0. Sehingga kita punya minus 2P tambah Q atau Q minus 2P ini sama dengan min 16. Kalau kita bagi min juga boleh ya, jadi 2P min Q sama dengan 16. Jadi apa di sininya kita biarkan saja min 2Q plus P. Minus 2P plus Q. Gitu ya. Kemudian kita kali min, maka jadi 2P min Q sama dengan 16. Nah, ini kita simpan sebagai informasi pertama. Ya. Nah, ketika kita sudah anggap ini sebagai bentuk 0 per 0 atau bentuk tak tentu, maka kita bisa kerjakan dengan memfaktorkan boleh, dengan kali sekawan juga boleh ya, atau dengan kita menggunakan metode L'Hopital ya, turunan. Berarti yang ruas kiri kita coba turunkan pembilang maupun penyebut terhadap X. Limit X mendekati 4, X kuadrat turunannya 2X, min P kali turunan X itu turunannya adalah 1 per 2 akar X ya. Bisa nanti coba dicek ya. Ditambah turunan Q ini konstanta berarti turunannya 0. Dibagi X turunannya, artinya X-nya berarti 1X turunannya 1, dikurang 4. 4 ini konstanta turunannya 0. Nggak usah kita tulis ya. Jadi sama dengan limitnya 7. Nah, kemudian X-nya kita substitusikan sama dengan 4 ya, karena bentuknya sudah tentu ya. Jadi boleh langsung substitusikan 4. 2 kali 4, 8. Min P per 2 kali akar 4. Ya, akar 4 kan 2 kali 2, 4. Nah, ini hasilnya sama dengan 7. Ya, 7 kali 1 ya, 7. Oke, dari sini kita akan dapatkan min P per 4 ini sama dengan 7 dikurang 8 ya, min 1. Berarti dikali min kedua ruasnya, kali min 1 kali min 1, maka jadi P per 4 sama dengan 1. Sehingga P-nya sama dengan 1 kali 4. Oke, dapatlah kita nilai P-nya sama dengan 4. Kenyataan kedua. Nah, dari sini kita akan peroleh nilai Q ya, karena P-nya sudah ada. Berarti 2 kali P, 2 kali P, P-nya 4, dikurang Q sama dengan 16.
Berarti min Q sama dengan 16 dikurang 8 ya, karena ini 2 kali 4, 8. 16 kurang 8, 8, berarti Q-nya adalah minus 8. Oke, kita punya P-nya 4, Q-nya min 8. Pertanyaannya adalah P tambah Q. Oke ya, jadi P tambah Q sama dengan 4 ditambah min 8. Berarti kan jadi min 4 ya, 4 kurang 8 min 4. Nah, di sini kita pilih opsinya yang A untuk soal ini. Oke, kita lanjut. Kita diberikan fungsi fx dengan dua daerah asal ya. Untuk x yang lebih besar 4, maka fungsi fx-nya x kuadrat min 3 min 10. Namun untuk x-nya kurang dari 4, maka fx-nya 2x min 5. Pertanyaannya berapa nilai x mendekati 4 dari fungsi fx ya, limit fx untuk x mendekati 4. Oke, jadi ketika kita punya fungsi fx ini dibagi 2 untuk x sama dengan 4, lebih kecil 4 pakai yang bawah, lebih besar 4 pakai yang atas, maka kita gunakan limit kiri dan kanan ya. Kita lihat bahwa limit x mendekati 4 dari kanan, berarti x-nya harus lebih besar dari 4, maka fungsinya adalah yang x kuadrat min 3x min 10. Nah, kita substitusikan x-nya 4, maka jadi 4 kuadrat min 3 kali 4. 12 dikurang 10 sama dengan 16 minus 22. Maka kita punya hasilnya minus 6 ya. Nah, tapi coba kita lihat limit x mendekati 4 dari kiri. Maka kita ambil efeknya yang 2x min 5. Berarti kan x-nya diganti 4 jadi 8 min 5. Maka kita punya ya x-nya sama dengan limitnya sama dengan 3. Nah, ini sepertinya yang dimaksud adalah nilai limit x mendekati 4 dari kiri ya. Maka kita pilih opsinya yang A ya untuk soal ini. Kalau kita simpulkan ya, umpama ditanya limit x mendekati 4 untuk fungsi fx, ini tidak ada. Kenapa? Karena limit kiri dan kanannya tidak sama. Dari kanan min 6, dari kiri 3. Ya, sepertinya yang dimaksud adalah pertanyaannya limit x mendekati 4 dari kiri. Ya, jadi 2 kali 4 kurang 5 sama dengan 8 min 5 sama dengan 3. Oke, kita lanjut sekarang ke soal berikut. Jadi kita diberikan nilai P ya. Nilai P ini sama dengan limit x mendekati 0 dari fungsi x per 2 min akar 4 min x. Oke. Nah, soal ini apabila kita langsung substitusikan x-nya 0, maka akan menghasilkan pembilangnya 0, penyebutnya juga 2 dikurang akar 4. Berarti 2 dikurang 2, 0. Nah, berarti ini limitnya bentuk tak tentu ya. Nah, karena bentuknya akar, jadi bisa kita kerjakan dengan kali akar sekawan ya. Atau bisa juga kita kerjakan dengan bantuan L'Hopital. Ya, kita gunakan L'Hopital, artinya bagian pembilang dan penyebut masing-masing kita turunkan terhadap x. Ya, x diturunkan ya 1 ya, karena 1x turunannya adalah 1. 2 konstanta diturunkan 0. Akar turunannya per 2 akar yang sama ya, 4 min x. Nah, di sininya adalah turunan dari yang dalam akar ya, 4 min x turunannya min 1. Nah, seperti ini. Nah, sekarang tinggal coba kita substitusikan x-nya 0. Pembilangnya 1, min ketemu min jadi plus ya. Jadi 1 per 2 akar 4 min 0, 4. Nah, seperti ini. Jadi kita punya 1 per 2 kali 2 ya. Akar 4, 2. 2 kali 2, 4. Jadi 1 per 4. Sehingga hasil limitnya adalah 1 dibagi 1/4 atau 1 dikali 4 per 1. Sama dengan 4. Ya, jadi untuk soal ini bisa kita pilih opsinya yang D ya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikut. Kita diberikan dua fungsi fx sama dengan fungsi linear 3x min 2 dan gx adalah fungsi irasional ya, bentuk akar dari 9x kuadrat min x min 1. Nah, berdasarkan informasi tersebut, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah.
Ada 4 persamaan ya, kita cek dulu persamaan 1. Limit X mendekati tak hingga. Dari fungsi fx, fx-nya adalah 3x min 2. 3x min 2 dikurang gx-nya akar 9x kuadrat min 6x min 1. Nah, apakah benar di hasilnya min 1? Oke. Nah, ini karena bentuknya akar, bentuk tak hingga limitnya. Nah, ini kita hadapi dengan akar, maka pastinya bentuk umumnya harus dijadikan akar dikurang akar. Nah, yang jadi akar cukup 3x aja yang ada x-nya. 3x dijadikan akar, ini akan menjadi akar 3x dikuadratkan, jadi 9x pangkat 2. Nah, seperti ini. Dikurang akar 9x kuadrat min 6x min 1. Nah, seperti ini. Nah, kemudian min 2-nya kemana? Min 2-nya tulis aja di belakangnya, ya gitu ya. Nah, hasilnya harus sama dengan min 1. Nah, sudah seperti ini, kita tinggal gunakan rumus limit tak hingga bentuk akar dikurang akar. Ya, bisa dilihat di pembahasan soal sebelumnya. Rumusnya adalah B min Q per 2 akar A. B itu koefisien X. Ini koefisien X yang nggak ada, berarti 0 kalau nggak ada. Dikurang koefisien X yang ini, ya, sama dengan min 6. Dibagi 2 akar A. A itu koefisien utama, ya, koefisien X kuadrat. Ya, 9. Gitu ya. Dikurang 2 sama dengan min 1. Ya, benar nggak min 1 nih? Coba kita cek. Ini kan jadi 6 dibagi 2 kali 3, 6. Ya, dikurang 2. Berarti kan ini 1 dikurang 2. Berarti min 1 sama dengan min 1. Berarti benar ya pernyataan 1. Berarti kita pilih ini benar. Nah, kemudian yang pernyataan 2 kita cek lagi ya. Nah, pernyataan 2. Limit X mendekati tak hingga. Dari fx 3x min 2 dikali gx. Gx-nya akar 9x kuadrat min 6x min 1. Nah, limit ini jelas sekali ketika x tak hingga, maka dia akan semakin besar nilainya. Ya. Nilai dari 3x min 2 besar, nilai akar dari 9x kuadrat min 6x min 1 juga besar. Maka pastinya hasilnya tak hingga ya untuk yang pernyataan 2 berarti benar. Terakhir kita lihat pernyataan 3. Limit X mendekati tak hingga dari Gx dikurang Fx. Berarti kebalikan dari ini ya. Harusnya kalau seandainya kita punya tadi Fx dikurang Gx. Ya. Nah, ini kan sama dengan tadi min 1 ya, benar ya. Jadi kalau seandainya kita pengen kali min kedua ruas, kita kali min. Limit X mendekati min tak hingga, ini dikali min, ruas kiri, fx min gx, ruas kanan dikali min, jadi 1. Nah, maka limit X mendekati tak hingga, ini kita masukkan ke dalam jadi min, fx dikurang gx, sama dengan 1. Nah, ini kita kalikan ke dalam jadi limit X mendekati tak hingga dari min fx plus gx atau boleh juga gx dikurang fx. Ya, sama dengan 1. Harusnya sama dengan 1, bukan sama dengan 3 ya. Berarti pernyataan ini harusnya bernilai salah. Ya, jadi untuk soal ini, ya, jawabannya benar-benar salah. Ya, benar-benar salah. Karena ini harusnya pernyataan 3, jawabannya adalah 1 ya, bukan 3. Oke, kita lanjutkan ke soal berikut. Nah, ini kita diberikan 3 grafik ya. 3 grafik. 3 grafik. Nah, kita disuruh memperhatikan untuk X mendekati A, maka nanti grafiknya akan menuju angka berapa. Oke, pernyataan 1, kalau kita perhatikan. Grafik 1 mempunyai limit pada saat X mendekati A. Oke, jadi maknanya itu, katakanlah ini fungsi fx semuanya ya. Jadi, apakah limit X mendekati A dari fungsi fx ini ada, ya, gitu ya. Nah, apakah fungsi grafik 1, 2, 3 mempunyai limit fx untuk X mendekati A. Oke, jadi syaratnya itu haruslah nilai limit X mendekati A dari kiri terhadap fungsi fx ini sama, ya.
sama dengan limit X mendekati A dari kanan dari fungsi fx. Nah, artinya harus sama nilainya. Contoh, ya, katakanlah ini adalah K gitu ya. Maka ketika kita perhatikan limit X mendekati A dari kiri terhadap fungsi fx ini, ya, fungsi Y sama dengan fx, maka kalau kita perhatikan dari kiri, ya, nilai X mendekati A dari kiri, maka nilainya mendekati K. Ya, mendekati K. Maka hasilnya adalah K. Limit X mendekati A dari kiri. Nah, ketika dia mendekati A dari kanan, kita perhatikan dia juga nilainya mendekati K juga. Artinya nilai limitnya untuk X mendekati A, untuk fungsi fx grafik yang pertama ini, dia sama kiri dan kanannya. Sehingga disimpulkan limit X mendekati A untuk fungsi fx ini ada, ya, mempunyai limit. Berarti pernyataan satu ini benar. Kemudian pernyataan 2, ya, pernyataan 2 kita lihat grafik yang kedua, katakanlah ini juga sama, grafik dari Y sama dengan fx. Ini saya hapus dulu, ya. Oke, ini katakanlah kita harus melihat ini kan makin ke sana, katakanlah makin ke atas gitu ya. Jadi makin ke atas, ini kalau seandainya kita lihat grafiknya katakanlah semakin begini. Nah, ini katakanlah di titik M ya, gitu. Maka kalau kita perhatikan untuk X mendekati A dari kiri, nah grafiknya kan begini nih dari kiri. Nah, kalau kita perhatikan dia akan menuju nilai yang cukup jauh ya. Jadi bisa dikatakan untuk limit X mendekati A dari kiri nilainya adalah menuju tahingga. Tapi ketika kita dekati grafiknya dari kanan, maka yang terbaca grafiknya ini. Maka dia mendekati nilai M ya. Nah, berarti kan nggak sama gitu ya, limit kiri dan kanannya. Sehingga disimpulkan limit fx untuk X mendekati A, dia tidak ada. Ya. Jadi dikatakan limitnya mendekati A, mempunyai limit. Berarti salah ya, harusnya tidak mempunyai limit. Nah, yang terakhir, grafik ketiga. Katakanlah ini grafik Y sama dengan fx. Ini katakanlah nilai Y sama dengan P umpamanya. Ya, ketika X sama dengan A, ini grafiknya. Nilai Y sama dengan P. Nah, ini saya hapus dulu. Oke, untuk yang grafik ketiga, ketika X yang mendekati A dari kiri, nah, kita perhatikan ini, nilai X-nya akan mendekati nilai P ya. Nilai Y-nya mendekati nilai P. Ketika X mendekati A dari kanan, nah, kita perhatikan grafiknya dia juga mendekati Y ya, mendekati Y sama dengan P. Berarti dari limit kiri dan limit kanan, ketika didekati dari kiri dan kanan, hasilnya sama. Berarti kita simpulkan bahwa grafik fx mempunyai limit untuk X mendekati A. Jadi pernyataan 3 ini bisa kita katakan benar ya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah benar, salah, benar. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal limit berikutnya. Di sini kita diberikan informasi limit T mendekati tahingga dari fungsi yang diberikan sama dengan A per B. Ya, kita perhatikan pernyataan berikut hubungan antara A dengan B. Oke ya. Berarti kita harus mencari dulu nilai limit dari fungsi yang diberikan. Jadi kita tuliskan limit T mendekati tahingga. 3 pangkat T plus 1 bisa kita tuliskan 3 dikali 3 pangkat T gitu ya. Kemudian tambah 2 pangkat T min 3 bisa kita tuliskan 2 pangkat min 3 kali 2 pangkat T gini ya. Dibagi dengan 3 pangkat T plus 2 bisa kita tuliskan 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat T minus 2 pangkat T min 1 bisa kita tuliskan 2 pangkat min 1 2 pangkat T. Kemudian ditambah 4. Ya, kita akan cari hasilnya. Nah, ini karena bentuk tahingga maka kita bagi dengan nilai tertinggi baik di pembilang maupun di penjemput. Nah, untuk T mendekati tahingga maka 3 pangkat T dengan 2 pangkat T pastinya lebih besaran 3 pangkat T ya. Berarti masing-masing dibagi dengan 3 pangkat T atau dikali dengan 3 pangkat T. Baik pembilang maupun penjemput dikali 1/3 pangkat T. Maka kita dapati limit T mendekati tahingga
Ya, dari 3 kali 3 pangkat T dibagi 3 pangkat T jadi 3 saja ya. Kalau ini kan jadi 1/8 ya, 2 pangkat min 3 dikali 2 pangkat T dibagi 3 pangkat T. Jadi kita punya 2/3 pangkat T dibagi 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat T dibagi 3 pangkat T habis. Minus 2 pangkat min 1 berarti 1/2. 2 pangkat T dibagi 3 pangkat T jadi 2/3 pangkat T. Ditambah 4 ya, dikali 1/3 ya, dibagi 3 pangkat T arti dibagi dikali 1/3 pangkat T. Nah, gini. Nah, kalau kita perhatikan ya, 2/3 pangkat T. Ya, untuk T mendekati tak hingga, ya, untuk T mendekati tak hingga, itu hasilnya pasti akan mendekati nilai 0. Karena 2/3 ini kan kurang dari 1. Ya, bilangan yang kurang dari 1 ya, antara 0 dan 1. Ya, jadi bilangan antara 0 dan 1. Ya, kalau seandainya dipangkatkan, cari limit, katakanlah N atau T aja ya, T mendekati tak hingga, nah, dari R pangkat T ini akan mendekati nilai 0. Ya, karena nilainya makin lama semakin kecil. Berarti ini 0 kalau kita substitusikan, berarti 3, karena konstanta 1/8 kali 0, dibagi 9 min setengah kali 0 ya, 2/3 tambah 4 kali 1/3 juga kurang dari 1 ya. Berarti kalau dipangkatkan tak hingga pastinya juga 0. Sehingga kita peroleh pembilangnya 3 karena 3 tambah 0 dibagi 9 kurang 0 tambah 0 jadi 9. Nah, ini bisa disederhanakan jadi 1/3. Berarti kalau kita ini samakan dengan A per B, maka kita bisa simpulkan A-nya 1, B-nya 3. Berarti kan pernyataan 1 salah ya. Karena A lebih besar dari 3 salah. Harusnya A kurang dari 3. Ya, kurang dari B. Kemudian A tambah 3B. Ya, A tambah 3B. A tambah 3B. Berarti A-nya 1, 3 kali B 9. Harusnya 10. Di sini 4. Berarti salah ya. Kemudian 3A tambah B. Satu sini aja 3A ditambah B. 3 kali A, A-nya 1, berarti 3 kali 3. 3 kali 1, 3. Tambah B-nya 3. Sama dengan 6. Nah, berarti pernyataan 4 benar. Sorry, ini tadi salah ya. Nah, berarti kesimpulannya yang benar adalah pernyataan 2 dan 4. Berarti kita pilih opsinya yang D berarti untuk soal ini. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Nah, di sini kita diberikan limit trigonometri ya, tentukan nilai limitnya. Oke, kalau kita perhatikan X mendekati pi per 4 ya. Pi per 4 ini pi per 4 radian ya. Nah, ini setara dengan 180 derajat per 4. Jadi sama dengan 45 derajat. Nah, kita cek apakah limitnya berbentuk tentu atau tak tentu ya. Kita lihat limit X mendekati pi per 4 berarti sin X dikurang cos X dibagi sin X tambah cos X. Nah, ini kalau kita substitusikan langsung untuk menentukan bentuk tentu atau tak tentu, maka kita dapati sin X sin 45 adalah setengah akar 2. Cos 45 setengah akar 2. Sin 45 setengah akar 2 tambah cos 45 juga setengah akar 2. Berarti kita peroleh hasilnya pembilangnya 0, penyebutnya akar 2. Nah, ini kan berarti tentu, karena nggak 0 per 0 ya. 0 dibagi akar 2 ya dapatnya 0. Maka kita bisa katakan bahwa limit ini mendekati nilai 0 ya fungsi ini. Ketika X mendekati 45 derajat. Maka kita pilih opsinya yang C ya misalnya. Oke, kita bahas soal yang terakhir untuk bab limit fungsi ini. Ya. Diinformasikan radioaktif meluruh seiring berjalannya waktu. Diketahui fungsi peluruhan suatu senyawa radioaktif dalam waktu T. Ya, dinyatakan sebagai berikut Ft sama dengan sin kuadrat 10 per T dibagi tan kuadrat 2 per T. Sisa senyawa radioaktif dalam miligram pada jangka waktu yang sangat lama, ya, waktu yang sangat lama adalah, jadi untuk menentukan sisa radioaktif
dalam jangka waktu cukup lama, berarti kita bisa minta manfaatkan limit pada saat waktu yang cukup lama, artinya T mendekati T hingga waktunya. Dari fungsi Ft ini sin kuadrat 10 per T dibagi tan kuadrat ya dari 2 per T. Nah, seperti ini. Nah, sampai sini coba kita misalkan dulu ya. Kita misalkan ya biar variabelnya nggak di bawah ya, nggak 10 per T. Jadi kita misalkan seperti ini adalah Y, gitu ya. Seperti sama dengan Y. Maka kita peroleh Y T-nya ini sama dengan ya 1 per Y. Sehingga kalau seandainya kita punya ketika T mendekati T hingga, ya maka pastinya Y-nya ini mendekati nilai 0 ya. Ya, karena Y itu kan 1 per T. Jadi kalau T-nya T hingga, maka Y-nya jadi 1 per T hingga 0 ya. Jadi bisa kita lihat dari grafiknya. Katakanlah grafik seperti ya. Grafik Y sama dengan seperti. Ya, grafik Y sama dengan seperti itu seperti ini. Nah, gini. Jadi ketika ini T, ini Y. Jadi ketika T-nya mendekati T hingga, maka nilai Y ini mendekati nilai 0. Gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya kita ubah limitnya, ya sin kuadrat 10 per T, karena sepertinya Y, maka dapat jadi 10Y gitu ya. Dibagi tan kuadrat 2 per T, berarti kan 2 kali 1 per Y. 2 kali 1 per T ya. Nah, jadi 2 kali 1 per T. 1 per T-nya itu adalah Y, jadi 2Y. Nah, seperti ini. Nah, karena variabel Y, maka ini juga harus Y ketika T hingga, maka Y-nya mendekati 0. Nah, seperti ini. Maka kita dapat limit Y mendekati 0 dari sin kuadrat 10Y per tan kuadrat 2Y. Nanti kita coba uraikan. Jadi kita punya sin kuadrat itu artinya sin dikali sin. Sudutnya yang pertama 10Y, yang kedua juga 10Y gitu ya. Dibagi tan kuadrat berarti kan tan kali tan. Tan kuadrat 2Y berarti yang pertama 2Y, ya, yang kedua juga tan 2Y. Sehingga kalau kita cari limit ini, karena bentuk kesindantan, maka bisa kita ambil koefisiennya. Ya, sama ini juga demikian, karena sindantan bentuk 0 per 0, maka kita tinggal ambil koefisien Y-nya. Maka kita peroleh hasil limitnya 10 per 2, ini juga 10 per 2. Jadi kita punya 100 per 4 ya. 100 bagi 4 sama dengan 25. Jadi untuk soal ini, ya hasilnya adalah 25. Kita pilih opsi yang E ya. Oke, jadi demikianlah pembahasan untuk persiapan TKA Matematika Lanjut dengan materi limit fungsi, baik fungsi aljabar maupun fungsi trigonometri. Semoga bermanfaat ya. Nantikan pembahasan untuk bab-bab yang selanjutnya. Ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.